ketika belum dibayar, belum patuh, ada perpanjangan. Iya. Belum bayar patuh, ada perpanjangan. Bahkan nanti misalnya untuk 3 tahun Iya, di betul. belakang, Iya. gitu ya. Cukup bayar pokoknya saja. Sebenarnya ini cara-cara yang dilakukan pemerintah untuk menarik mereka supaya bayar gitu loh. Apakah menteri khusus bidang keuangan misalnya? Iya, atau dia nggak diajak jangan-jangan. Bisa jadi. Pas bahas. Sekarang kan Kan banyak menterinya, bukan dia doang. sekarang menteri keuangan kan nggak. Langsung katanya dia. Iya, sekarang kan Kementerian Keuangan tuh langsung di bawah koordinasi Pak Presiden. Iya. Nggak, kalau dulu kan di bawahnya Menko kan. Jadi di bawahnya Menko Perekonomian misalnya. Kalau sekarang nggak, Dia langsung ke langsung Presiden gitu. Jadi Oh, berarti ini Bapak ini nggak diajak pas pembahasan kayaknya. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bersama Mas Gopur dan saya pengganti Mas Darsim di dunia pajak. Pajak kalau kata Kang Darsim harus begini karena bayarnya pakai duit, nggak pakai beras katanya. Oke Mas Gopur, ini kita dapat berita yang menggembirakan nih. apa ini? Biasa seperti akhir tahun ini menggembirakan bagi yang males bayar pajak, kadang-kadang ngeselin bagi yang udah bayar pajak. Nih ya, catat, pemutihan denda pajak kendaraan digelar di 24 wilayah. Ini ada 24 provinsi. Jadi Semuanya berarti? hampir semua. Oh, sekarang udah 8 ya provinsi ya? Iya, udah tambahnya banyak banget ya. Ya. Iya, Jakarta ya, dari detik.com. Beberapa wilayah di Indonesia menggelar program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Program ini masih berlangsung di 24 provinsi di Indonesia. Program pemutihan denda kendaraan bermotor itu ada yang berlaku sampai ada yang masih berlangsung sampai bulan ini Oktober bulan sampai Desember bahkan. Ya, ada yang Desember ada. Iya. Ini tadi yang seperti saya bilang, ada yang bahagia gitu kan, yang suka telat-telat pajak tuh. Ada juga yang kesel tuh, yang Kenapa? udah bayar duluan. Nah, tahu kayak gitu ngapain bayar-bayar gitu. Itu gimana tuh menanggapi itu? Kan ini 24 provinsi, hampir semua wilayah berarti di Indonesia. Ya nggak perlu ditanggapin, ngapain ditanggapin? Biarin aja ya. Biarin aja. Ini kan kalau tidak salah ya, salah satu PAD ya Mas Gopur ya? Ya, itu kan pendapatan Hasil daerah lah ya. Provinsi lah ya. Ya, ya provinsi terutama. Pendapatan provinsi. Itu Dari kan pajak hampir ya. semua provinsi itu bermasalah untuk Banyak. pendapatan ini ya. Karena memang antara target dengan realisasi kan biasanya memang jauh ya. Jauh ya. Jauh. Kecuali memang targetnya diturunkan gitu. Karena pajak kendaraan ini kan ya kita tahu lah, pajak kendaraan ini tidak semua orang tertib membayar. Gitu. Makanya bagaimana caranya supaya Tertib. atau paling enggak persentase yang tertib itu menaik lah. Iya. Yang patuh pajak naik gitu. Ya kalau kita lihat apa ya namanya, penjualan kendaraan bermotor itu mau roda 4 atau roda 2 itu kan cenderung naik terus tuh tiap Iya. bulan gitu kan. Tapi yang begini-gini masih aja tuh di Indonesia itu. Iya, makanya kan ini sebenarnya permasalahan yang ini ya. Klasik. Klasik bahwa ketika belum dibayar, belum patuh, ada perpanjangan. Iya. Belum bayar patuh, ada perpanjangan. Bahkan nanti misalnya untuk 3 tahun Iya, iya di betul. belakang Iya. gitu ya. Cukup bayar pokoknya saja. Sebenarnya ini cara-cara yang dilakukan pemerintah untuk menarik mereka supaya bayar gitu loh. Apakah itu efektif apa tidak? Mungkin kalau kita diteliti satu-satu itu tingkat efektivitasnya seberapa, mungkin efektif ya, karena itu tiap tahun dilakukan. Tiap tahun dilakukan ya. Kayaknya Atau memang nggak ada ide lain? nggak ada ide lain sih kayaknya. Dah, paling gampang diputihin aja tadi itu. Apalagi yang di daerah yang makin jauh ke ke Samsat gitu, itu makin susah tuh bayar-bayar itu. Iya, ini ya orang bayar online bisa, cuma nyata SNK-nya. harus ke Samsat ya. Kadang-kadang ya masih ada yang harus ke Samsat. Keliling, Ya. atau Samsat, pos Samsat, unit Samsat itu ya. Iya, memang harusnya ya ini namanya terobosan ya, memang harus dicoba. Misalnya, cukup bayar pajak itu bisa lewat apapun lah, online apa gitu. Jadi nggak perlu datang ke Samsat.
STNK-nya mungkin dipakai STNK yang digital misal. Iya. Yang penting ada barcode-nya atau apa gitu, sehingga STNK itu nggak perlu bentuknya kertas lagi, gitu kan. Sekarang kan pakai handphone sekarang aja. kan banyak orang lebih banyak orang pakai handphone daripada yang enggak kan. Iya, Nah, betul. Jadi bisa misalnya kalau nggak langsung ya sudah yang diupayakan lah, ada yang digital, ada yang masih pakai kertas begitu. Kalau yang mungkin menggerai kertas, kalau yang digital. Karena sekarang semua sudah terkolek di HP itu gitu. Iya nih. Saya kira begitu, itu juga perlu dicoba lah ya, sehingga orang-orang tuh bayar pajak tiap tahun tuh nggak perlu ngantri di Samsat untuk ngambil STNK. Iya, sama ini buat yang biar dikirim begitu. Iya, buat sama yang ini, yang teman-teman di rumah yang misalnya sering kan itu menganggap bahwa semua yang harus dibayarkan kayak ini pajak gitu ya, yang kata-katanya pajak gitu, sering marah-marahnya ke pemerintah pusat gitu. Ini yang kayak gini tuh pemerintah daerah ya, provinsi ini. Jadi marahnya jangan ke pusat. Iya, marahnya ke provinsi ya. Sering banget tuh. Ada apa itu? Hotline atau apa tuh biasanya tuh? Instagram punya medsos ya? Medsosnya Pemprov, medsosnya Samsat, medsosnya Dinas Pendapatan. Nah, marah aja di situ. Ada kadang rumah makan tuh. Rumah makan kan Bapenda juga ya kalau tidak salah. Rumah makan tuh malah kabupaten itu. Kabupaten malah kan lebih itu lagi sempit lagi tuh skupnya. Marah aja ke medsosnya. Ini kemarin ada yang rumah makannya didatangi oleh petugas pajak katanya gitu. Marah-marahnya langsung ke ini Sri Mulyani. Aduh. Ya, makanya ini ya Iqra lah. Bacalah biar agak pinter dikit. Udah marah salah sasaran gitu. Jadi kalau marahnya tetap, kalau pajak provinsi marahnya ke provinsi. Nah, iya. Kalau mention pusat nggak apa-apa, mention aja. Marah ke pajak biar dapat atensi. Pajak restoran, pajak rumah makan, pajak bangunan, marah ke pemerintah kota atau kabupaten, marah aja. Tapi mention juga boleh. Mentionnya ke pajak pusat begitu. Jadi biar dapat backingan. Dapat backingan. Tapi kalau PPH, PPN, pajak atas gaji, marah aja ke pemerintah pusat. Nah, itu baru tuh. Marah aja ke DJP gitu ya. Oke, itu berita pertama Mas Gopur. Yang selanjutnya berita kedua. Ini nih. Waduh, apa lagi? Sisa 2 bulan, Prabowo belum putuskan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Belum putuskan. Oh, gimana ceritanya? Ya, jadi kontan.co.id. Hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum memutuskan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada tahun 2025. Padahal pemerintah hanya memiliki waktu 2 bulan lagi untuk memutuskan kebijakan tersebut. Aduh, menterinya sama masih nih. Menko Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pembahasan tarif PPN juga tidak dibahas dalam pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang. Oh, ente kemarin dari situ bukan? Oh iya. Itu seragamnya sama udah. Magelang saya. Cuma nggak ke sana ya? Lembah Tidar nggak? Oh. Lembah Tidur. Lembah Tidur. Pendekar Lembah Tidar. Kita Lembah Tidur aja. Ini lumayan hangat nih PPN jadi 12% ini. Karena kan besar tuh, Bro. Besar. Sekarang 11%. Besar dan menimpa semua orang. Iya. Dan akan naik 12. Itu naiknya bukan 1% loh. Hitung-hitungnya tidak sesederhana matematika yang dipahami oleh kita. Dari 11% menjadi 12% itu naiknya 9 hampir 10%. Naiknya ya. Ilustrasi. Misalnya kan 1% dari 11% itu kan ya kan hanya 1%. Ya. Sebelumnya kan 11%. Nah, jadi 1 dibagi 11 itu. Ya, misalnya ada harga 100.000 selama nanti sama pajak saat ini adalah 111.000. 111.000. Kalau bulan tahun depan berarti bukan 112.000, bukan? Bukan. Nah, ini ya berapa jadinya? 120.000. Oh gitu. Lumayan banyak itu. Jadi 110.000 menjadi 120.000. Banyak juga ya. Banyak. Dan ini menimpa semua orang yang menggunakan barang jasa itu. Kan semua sekarang barang jasa semua hampir kena PPN. Ya betul, apalagi kalau belinya di toko-toko yang sudah include ya. Kalau di warung pajak nggak, sama warung Madura nggak. Oh iya, itu kan banyak kan bebas.
Ataupun ada PPN-nya waktu beli dari Waktu pabrikan beli. ada beli, itu kesininya nggak ada PPN. Kesininya udah suka-suka mereka aja. Jadi ditambahin di harga tapi ya. Iya. Jadi Nah, tapi ini gimana sih? Kan sebenarnya bukannya ini apa ya? Bukan diputuskan atau tidak diputuskan. Bukannya ini adalah undang-undangnya sudah ada gitu kan? Tinggal berlaku atau tidak gitu. ya kan nanti pemerintah juga punya pertimbangan. Bisa jadi kan Di hall gitu. Iya, Oh, ada juga. Tapi kalau dengar-dengar sampai saat ini kayaknya pemerintah pada posisinya masih masih terus. akan naik 12% Januari itu. Kalau kemudian dari pemerintahan yang Sebelumnya. Pak Prabowo yang baru ini ya, dari kabinet Pak Prabowo ini belum membahas itu ya, kita nggak tahu kan. Itu tidak dibahas di acara pembekalan. Ya nggak bahas lah pembekalan. Mungkin nanti dibahas di rapat menteri khusus bidang keuangan Iya, misalnya. atau dia nggak diajak jangan-jangan. Bisa jadi. Pas bahas. Sekarang kan Kan banyak menterinya, bukan dia doang. sekarang menteri keuangan kan nggak. Langsung katanya Iya, dia. sekarang kan Kementerian Keuangan tuh langsung di bawah koordinasi Pak Presiden. Iya. Nggak, kalau dulu kan di bawahnya Menko kan. Jadi di bawahnya Menko Perekonomian misalnya. Kalau sekarang nggak, Dia langsung ke Pak langsung Presiden gitu. Jadi Oh, berarti ini Bapak ini nggak diajak pas pembahasan kayaknya. Atau wartawan salah nanya. Iya. Mungkin Pak wartawan sekarang belum tahu struktur yang baru, apa sistem kita yang baru ini yang ya. kalau kemarin kan menterinya sama ya, Mas Ya. Erlangga Menko, Bu Betul. Sri Menteri Keuangan. Iya. Itu mereka Ya, ngobrol. ya kan. benar gitu ya, Sekarang strukturnya kan benar. Pak- Ternyata Bu Srinya nggak mau tuh di bawah dia. atau Jangan malah bikin gitu. atau Bu Srinya ternyata mungkin posisinya, aduh nggak enak nih kalau di bawah Menko gitu, nanti langsung aja sama Pak Presiden gitu koordinasinya. Itu bisa jadi Pak Prabowo juga. Ya, Pak Prabowo-nya Pembentukan mungkin. keuangan kan besar kan. Ya, betul. Wakil menterinya aja ada 3. Sudah 4 orang sendiri, koordinasi sendiri gitu. Udahlah kita koordinasi sendiri aja ya. Jadi Ya, mungkin jadi ini mungkin kalau memang ini ya ditunggu aja pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan ya, karena yang memang core-nya yang Di sana ya. pajak itu ya di Kementerian Keuangan. tapi secara prinsip Bro Gopur gimana menanggapi Kalau bisa kenaikan sih ini? kita dengan melihat beberapa ya terakhir-terakhir ini kan ada pabrik besar Sritek Iya. sedang mengalami pilot. Beberapa pabrik tekstil juga yang di kawasan Jawa Barat dan beberapa Jawa Tengah itu juga mengalami inilah penurunan penjualan bahkan penurunan produksi ya, Betul. dan tentunya pengurangan tenaga kerja. Ini kan sebenarnya kalau nanti ada ini lagi kan semakin memberatkan ekonomi kita gitu. Meskipun kalau dihitung-hitung oh pajaknya naik berarti penerimaan negara naik, tapi kan tidak bisa sederhana itu. Ya betul. Bisa jadi secara tarif naik tapi nanti aktivitas ekonominya menurun ya berarti jual belinya turun dong. Iya. Ininya secara kuantitinya begitu. Ya jadi ya tidak sesederhana itulah ya. Nah, jadi kalau saya ditanya ya Berharap. berharap dipikir dianalisa di ini ulang supaya ada kebijakan lah. Kalau ini dianalisa mungkin sudah dipikir juga sudah tinggal kebijakan lah. Betul. Mungkin ya selama 2 bulan ini Kita minta kebijaksanaan. Iya, dan mungkin mereka juga yang di atas sedang lihat juga Apakah nanti diundur karena atau kan memang gini bro, PPN 10% itu sudah lama, naik jadi 10 menjadi 11 itu di 2022. dua-dua. Sekarang kan 22, sekarang 24, baru berjalan 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah lebih, 2 tahun 8 bulan mungkin. Mau dinaikkan lagi begitu. Selalu cepat secara ya, itu timeline. Secara timelinenya tepat, juga timingnya mungkin kurang pas lah ya. Dengan kondisi perekonomian Kita saat ini. Dari dunia usaha seperti ini. Jadi kalau kebijakannya ada ya mohon kebijaksanaannya lah. Iyalah. Supaya ada agak direlaksasi dulu. Iya, jangan sampai nanti memaksakan naik baru berapa bulan nih? Oktober, November, Desember, Januari kan kemungkinan naik ya. Kalau misalnya naik kan nggak seru tuh, baru 3 bulan udah banyak demo kan. Iya, 2 bulan malahan. Iya, Oktober kan terakhir ini, tinggal Oh, iya. November Desember. Ini kebanyakan gimmick juga sih nih. Saya kira gitu bro. Jadi ya mohon pemerintah yang ada kita posisinya bukan menolak tapi mohon dipertimbangkan kembali Ya, supaya Pak Presiden. ada inilah dikasih waktu jeda lah. Jeda ya. Apa setahun- Atau fundamental tahun ekonominya depannya perbaiki dulu lah. Nah, Nanti betul. kalau kitanya sejahtera mah kita mah mau-mau lagi. aja. Kalau bicara fundamental ekonomi ini kemarin saya pernah dengar nih di Malaysia kan namanya GST ya, Apa tuh? Good and Service Tax. Oke. Jadi pajak atas jasa dan Jasa. barang. Itu penerapannya juga
nunggu ini mereka kalau boleh diterapkan, tapi ketika pertumbuhan ekonomi kita di atas sekian persen. sekian persen, Oh, gitu. ada ini ya SNK-nya ya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Misal kita kan pertumbuhan ekonomi sekarang alhamdulillah sudah 5% ya, tapi dengan kondisi yang banyak seperti ini, tetap kita melihat statistik juga pertumbuhan kita sudah di atas 5% misal. Ya kita tunggu misal, ya kalau sudah 5,5 atau bahkan 6% Iya. baru diterapkan ya malah lebih bagus kan gitu. Itu kayak lebih ini ya, lebih apa? Lebih objektif ya, karena dia berbasis data ya, Iya, daripada misalnya kita tidak baik-baik aja gitu kan, tidak baik-baiknya apa gitu kan, Iya. atau kita baik-baik aja kok baik-baik ajanya apa gitu kan, beda setiap Beda. ini, setiap kalangan beda merasakannya ya. Oke Mas Gopur, Oke. mudah-mudahan didengar oleh presiden kita yang baru. Mudah-mudahan dengan Pak Prabowo. Iya, Nanti sama- sebenarnya mau pesan lewat Bobby sebenarnya saya. Bobby kucing. Kucing. Kucing Kertanegara itu loh. Masih Bobby Kartanegara, bukan Bobby Istana Istana. Negara. Tadinya saya mau ini pesen ke Teddy Pribowo, teman saya. Oh, bukan Pak Saska. Bukan. Oke teman-teman, itu dia dua berita yang ya semoga apa namanya Nambah diskusi. menambah wawasan kita, kemudian implementasinya juga tidak memberatkan kita semua. Ya. Dan kita sekali lagi kita beri waktu kepada Pak Prabowo untuk apa ya, bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga di 2025 ekonomi kita jangan 2025 lah. Sehingga ekonomi kita segera Semakin membaik baik. gitu. Ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.